Selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini sesuai dengan gambar yang sedang tertera ya. Akhirnya saya memutuskan untuk melakukan review Gate ke-8. Di video sebelumnya saya udah bahas bahwa hero ini benar-benar OP karena dia itu triple S spesial dan punya pasif nggak manuk akal gitu ya. Karena nanti saya bakal jelasin kenapa triple S-nya spesial kayak gini dibilang nggak manuk akal. Itu karena salah satunya adalah triple S itu kalau teman-teman sering lihat Madara atau Pain itu kadang dia itu nggak mati ketika darahnya menyentuh nol gitu ya. Jadi tetap hidup gitu ya. Sementara Guy ini memanfaatkan efek itu, dia nggak langsung mati, dia justru damage-nya makin sakit gitu ya. Nanti bakal saya kasih tahu untuk eh, bagaimana Guy ini punya koneksi dengan hero-hero lainnya gitu ya. Oke. Ya bisa dibilang Guy ini triple S spesial yang paling kuat menurut saya daripada kedua hero lainnya. Karena punya pasif yang nggak manuk akal. Jadi kayak gini ya penampilannya ya. Dia triple S spesial kalau kayak begini butuh tiket yang kayak begini. Warna merah. Bukan warna orange ya. Nah ini untuk yang spendingnya buat ngerebutin shard dan juga skin. Ya. Kemudian ini untuk bagian senjatanya ya. Senjatanya dikeluarin semua nih. Pain dan juga Madara. Di sini ada kayak biasa ya. Buat dapat harian. Oke. Akan dibeli kalau memang mau dibeli. Ini saya mau review pasif sama skillnya ya. Kita lihat penampilannya teman-teman. Kita lihat. Oke, gini ya, masih sama ya. Kalau di sini kan masih bahasa Cina ya. Saya udah siapin warna versi wordnya yang udah di-translate ke bahasa Inggris. Di sini dia tipenya tanah, teman-teman. Wah, gila sih parah sih. Tanah bakal makin kuat karena sebelumnya itu tanah itu udah banyak yang kuat-kuat ya. Kayak Hashirama, Gai, gerbang ketujuhnya aja udah kuat banget. Apalagi gerbang ke-8 gitu ya, triple S special. Kenapa dikeluarin duluan? Parah sih ini. Terus ini tipenya attack, dia tayarnya triple S special ya. Oke, saya langsung masuk ke pasif dan skill ya. Mungkin bondnya boleh lah saya liatin. Bondnya ini Madara, Kakashi, dan Itachi. Nanti di akhir video saya bakal kasih tahu gameplaynya ya. Ini saya kecilin dulu deh. Nah, ini teman-teman penampilan gerbang ke-8 ya. Tadi udah saya liatin, oke. Nah, ini skill satunya teman-teman. Skill satunya dia tuh kayak gambar terbang gini ya. Dia attack single enemy, jadi ngattack satu musuh skill satunya dengan 60% kemungkinan untuk memberikan ke knockdown. Jadi ini dia bisa bangkitin join attack nih skill satunya sebesar 60% kesempatannya. Dapat meningkatkan physical damage dia sebesar 3% sampai dengan satu turn dan dapat di stack. Jadi dia bisa ditumpuk nggak cuma 3% doang ya. Jadi nanti bisa 6%, 7%, 6%, 9% dan lain sebagainya. Gitu. Dan ini bisa ditumpuknya nanti saya kasih tahu ya pas gameplay enaknya. Ini bisa ditumpuk ketika dia diserang ulti musuh gitu ya. Terus saya bakal kasih tahu. Nah, ketika dia ada berada pada mode counter attack gitu ya. Nanti ada dua mode di Gai ini, ada mode counter attack sama mode attack. Jadi pas waktu mode counter attack dia bakal menyembuhkan 20% dari darah yang hilang dari si Gai. Ini banyak banget ya. Intinya dia bisa nyembuhin darah 20% dari darah dia yang hilang. Kemudian ketika dia ada di state attack, jadi di mode attack, dia bakal meningkatkan damage skill-nya sebesar 50%. Ya. Skill satunya bakal lebih sakit kalau di mode attack. Oke gitu tuh. Ini untuk pasif ultimate-nya ya. Ultimate-nya yang ditunggu-tunggu nih. Ultimate-nya dia sama kayak Kakuzu teman-teman, satu baris ke belakang sama kayak Sasuke Susanoo, Sasuke Taka, siapa lagi tuh yang ke belakang tuh. Pokoknya ultinya satu baris ke belakang.
Dia dapat meningkatkan attack sama defense-nya sebesar 15%. Ketika ulti, dia naikin attack defense-nya selama 1 ronde. Dia dapat menyerang satu baris ke belakang gitu ya. Dan memiliki 40% untuk melakukan shield. Shield ini apa? Shield ini tidak dapat memberikan atau tidak bisa memberikan akses musuh untuk ulti. Jadi mirip kayak yang warnanya biru-biru gitu ya. Kayak logonya Naruto tuh, segel Naruto yang warna biru-biru itu digunakan untuk mencegah musuhnya ultimate pada ronde tersebut ya. Kemudian bisa juga mengurangi resisten skillnya dari musuh sebesar 10% gitu. Jadi lebih lembek nantinya ketika dilakukan skill musuhnya. Dan tidak dapat di stack kalau ini ya. Ini udah gede soalnya. Increase your own skill probability. Jadi naikin probabilitas untuk menggunakan skill 1 ketimbang tonjok-tonjokan biasa. Ini biasa aja sih, nggak terlalu bagus. Sebesar 15%. Kemudian untuk penyembuhan 10% dari max HP setiap ulti. Jadi setiap ulti dia nambahin darah juga ya, selain dari yang skill 1 tadi, kalau dia di mode attack. Apalagi ketika dia ulti di mode attack gitu ya. Jadi nanti lifesteal bakal deres banget gitu. Oke, bagus. Nah, join attack-nya menarik teman-teman. Jadi join attack-nya ini dia kayak ini bagus nih ya. Casing-nya ke knockback dan kaosnya ke knockdown ini bagus banget karena biasanya dibutuhin untuk yang case ke knockback ini sangat dibutuhkan untuk repulse-nya ya. Ini bagus banget. Kemudian ini memiliki efek bahwa ketika semakin kecil darah si guy gitu ya, semakin kecil darah si guy, maka damage-nya akan semakin sakit. Ini bakal berhubungan sama pasif bintang 5-nya. Kenapa? Karena ketika darah guy-nya itu sekarat gitu ya, itu damage dia bakal lebih sakit 50% untuk join attack-nya aja ya, untuk join attack-nya aja, bukan skill biasanya. Jadi istilahnya gimana ya? Kan kalau tadi saya udah bilang ya, kalau di hero triple S tuh biasanya punya immortal gitu ya. Darahnya habis tapi masih bisa hidup. Dan ini kan kalau darahnya habis tuh kan darahnya tinggal sedikit ya, sisa darahnya sedikit. Tapi dia bisa naikin damage-nya ketika darahnya sisa sedikit. Makanya Guy ini sangat memanfaatkan hal itu gitu ya. Oke, kemudian pasif bintang 5-nya. Dia burn it. Nah, ini yang naga ya. Dia dapat meningkatkan skill damage dia sama skill resistant sebesar 5% ya, ada di bawah nih. Skill damage dan skill resistannya 5% naik. Dan ketika Guy-nya telah membuka gerbangnya, setelah ulti lah intinya, dia dapat menimbulkan kebakaran pada dirinya gitu ya, kayak di animenya berarti ya. Dia kebakaran dan setiap attack yang dia lakukan kecuali join attack, dia bakal kehilangan 5% darah dia. Jadi intinya dia ketika udah ulti, dia ketika sudah nyerang-nyerang gitu ya pakai skill 1 atau skill biasa, itu darahnya bakal berkurang 5 sampai 10%. 5 sampai 10%. Tapi bukan join attack gitu istilahnya. Kalau ulti, kalau skill 1 tuh dia darahnya bakal berkurang. Tapi kalau misalkan ada teman kita nih, misalkan ada Gara, Kazekage Gara, bangkitkan join attack. Terus guy yang get ke-8 ini ikut nyundul gitu ya. Itu nggak dihitung, jadi nggak akan berkurang darahnya ketika dia ikut dalam join attack. Tapi berlaku cuman pas waktu ulti dan skill 1. Terus ketika darah dia berada di bawah 50%, lagi-lagi ketika dia sekarat ya, karena tadi dia udah dikurang-kurangin terus tuh 5%. Tapi ketika dia sekarat di bawah 50%, dia dapat meningkatkan damage rate dia. Gila sih ini. Dan injury free rate sebesar 10%. Makanya dia makin sakit ketika dia sekarat gitu. Curang banget sih menurut saya. Mentang-mentang dia triple S, dia berani ngeluarin pasif kayak begini gitu ya. Memanfaatkan keadaan untuk triple S special. Dia makin sakit teman-teman. Dan ketika di awal ronde ganjil gitu ya, ketika di ronde ganjil dia bakal berada di counter attack state ya. Jadi dia ketika ronde ganjil dia bakal berubah modenya ke counter attack. Counter attack itu ada manfaatnya juga teman-teman. Dia dapat meningkatkan 40% blocking rate. Jadi nanti supaya musuhnya nggak join attack-nya nggak aktif gitu ya.
40% tinggi banget loh. Aduh. Dan 30% anti violent strength. Ini anti violent tuh kayaknya counter attack damage deh. Ini counter attack damage-nya naik 30%. Dan ketika dia diserang sama ultimate gitu ya, dia dikena ultimate musuh nih, dia bakal menggunakan skill satunya untuk counter attack yang menyerang dia gitu. Intinya kalau musuh ulti, maka orang yang ulti tadi bakal di counter attack sama Guy gitu ya. Kenapa ini bisa jadi GG gitu ya? Karena di sini dia menggunakan skill satu ya. Maka skill satunya bisa disetak teman-teman. Nih, dia bilang tadi physical damage-nya bakal meningkat 3% setiap kali dia menggunakan skill satu ya. Ini kan skill satu. Makanya dia nanti bakal lebih sakit kalau dia kena ulti gitu ya, di ulti banyak orang, terus darah dia sekarat. Kemudian skill satunya makin sakit lagi. Bukan cuma skill satu ya tadi, physical damage. Physical damage tuh artinya bisa ulti dia naik juga damage-nya, join attack dia naik juga, skill satu dia naik gitu ya, physical attack. Kenapa? Karena physical attack itu kan fisik ya, damage fisik. Jadi kalau yang taijutsu, semua yang berbaju taijutsu itu bakal naik. Karena di Gai ini semuanya taijutsu, nggak ada ninjutsu, makanya 3% tadi bisa ditumpuk buat berbagai attack dari si Gai. Itu teman-teman. Setiap dia di ulti ya tadi ya, dia bakal meningkatkan damage-nya. Dan dia 3 kali doang per ronde. Ronde ya, ronde gila. Nanti saya bakal kasih tahu untuk gameplaynya. Untuk setiap kali dia di counter attack selama 5 kali, jadi setiap dia counter attack musuh 5 kali gitu ya, dia bakal berubah ke attack mode ya. Attack mode ada 2 mode yang tadi saya jelaskan. Ini dapat meningkatkan critical hit rate-nya sebesar 20%. Jadi critical rate-nya bakal naik dan dapat menambah join attack dia sebanyak 1 kali. Jadi join attack-nya bertambah nih sama kayak punya Nagato ya. Kalau di Nagato ada nambahin join attack, ada di apa lagi tuh? Nenek Chio gitu ya. Ini juga sama nih, bisa naikin join attack. Tapi untuk dia doang sebanyak satu ya. Dan jika dia ada di barisan depan gitu ya, banyak banget sih gila ini. Jika dia ada barisan depan, dia dapat meningkatkan ketahanannya sebesar 20%. Jadi kalau dia barisan depan kan biasanya buat tanker ya. Dia makin tanker. Dan jika dia ada di barisan belakang, ultimate damage dia bakal meningkat 20%. Dan meningkatkan abnormal resistennya juga sebesar 20%. Dan mengurangi eh, ini ya, pokoknya mode berubahnya itu bakal berkurang jadi 3. Ini gila sih. Jadi gini teman-teman, kalau dia di depan dia makin beton, kalau dia di belakang itu ultimate skill-nya naik 20%, normal resistance-nya naik 20%, dan number of switch-nya ya. Jadi ada bintangnya di atasnya teman-teman. Di atasnya tuh sebenarnya ada 5 ya teman-teman. Saya bakal kasih tahu karena nanti di gameplaynya dia cuma ada 3 bintang doang. Itu 3 bintang itu karena dia ada di barisan belakang. Tapi kalau dia ada di barisan depan, itu bintang yang di atas itu ada 5 gitu. Dan jika dia menerima fatal damage, dia tidak akan mati, akan menghapus debuff yang ada di dia dan merecover darah dia 30%. Aduh, gila ya. Jadi ketika dia mati, intinya dia bakal menghapus semua efek negatif atau debuff pada dirinya dan menyembuhkan 30%. Efeknya dapat trigger 1 kali dalam battle dan dia tidak dapat dihidupkan oleh Kabuto Yakushi ya. Saya rasa ini bisa aktif lebih dari 2 kali ya kalau dia udah gate-nya bagus. Ini karena masih gate 0 gitu ya, posisi masih gate 0 dia masih bisa aktif 1 kali doang. Oke, bagus banget pasif bintang 5-nya ya. Jadi dia harus bintang 5 sih sebenarnya. Banyak pasif yang bisa diperoleh dari bintang 5. Nah, ini Ogi yang paling kanan ya. Dia ketika menerima fatal damage atau ketika dia mati, dia bakal memulihkan cakra dia 200 ya. 200 itu setengah, kurang dari setengah gitu ya. Hampir setengah. Intinya dia buat penuhin cakra gitu. Oke, gitu aja untuk pasif dan skillnya. Kita lihat untuk gameplaynya teman-teman.
Ada, untung nggak salah pencet. Oke, kita coba lihat ya gameplaynya. Saya gedein lagi suaranya. Let's go. Ini saya bakal setting ke kali 1 dulu ya. Ada di barisan belakang nih, jadi titiknya cuma 3. Sebenarnya titiknya ada 5, teman-teman. Nah, ini mode yang namanya counter attack. Nah, dia bisa nge-counter attack ketika dia di ulti. Nah, sakit banget teman-teman counter attack-nya. Nah, dia di ulti lagi nih. Nah, dia counter attack lagi nih. Nah, dia setiap di ulti dia counter attack. Rasengan. Dia ulti lagi musuhnya nih. Kita bakar counter attack. Dia udah 3, dia bakal berubah modenya. Jadi mode attack. Tuh ya. Ya. Oke. Sayangnya musuhnya cuma kroco ya, ada 3 kroconya, yang tiga lagi biasa. Nah, ini skill satunya tuh kayak gitu. Damage-nya bakal meningkat tuh tadi ya, physical attack-nya. Oke, kita coba tes ulti deh. Ultinya barisan ke belakang. Gila ya. Langsung mati teman-teman, satu barisan ke belakang. Kenapa damage dia bisa jadi sakit itu ya? War. Mati lagi. Ciu. Dor. Dor. Gila, langsung mau habis guys. Oke, kita ulti lagi. Dor. Dia nge-heal lumayan banyak, 90.000 ya. Oke, begitu teman-teman. Sayangnya dia nggak diliatin join attack-nya ya. Join attack-nya sebenarnya sakit banget tuh. Karena meningkat. Dan satu hal lagi, ya tadi ya, ketika dia ditaruh di depan, dia bakal bintangnya ada 5 di atasnya ya. Kenapa ketika dia di belakang itu bintangnya cuma 3 gitu ya? Karena gini, hero yang ditempatkan di posisi belakang itu mayoritas dia adalah tipe attacker. Makanya guy-nya itu dipersempit, bintangnya itu jadi 3. Itu gunanya buat apa? Gunanya supaya dia bisa cepat berubah ke mode attack gitu ya. Ketika dia di belakang. Ketika dia mode attack ya tadi, pasifnya adalah ini, meningkatkan critical hit dan memberikan joint attack tambahan. Gitu teman-teman. Terus dia ketika di belakang juga ada manfaatnya lagi, dia naikin ini tadi katanya. Ultimate damage sama abnormal resistance. Itu makanya kenapa dia dibikin jadi 3 doang untuk di barisan belakang. Kalau di barisan depan nanti jadi 5 teman-teman. Kenapa dibikin jadi 5 gitu ya? Kenapa nggak dijadiin 3 ketika di depan? Ketika di depan itu dia lebih prioritasin jadi mode ini ya, mode counter attack. Ketika dia berada di mode counter attack gitu ya, dia itu mana tadi? Di sini. Nah, mana tadi? Ada di sini. Nah, ketika dia di mode counter attack, dia dapat ningkatin blocking rate dan anti violence resistannya. Gitu. Jadi dia bakal memberikan ketahanan lah intinya ketika dia ada di barisan depan supaya lama di counter attack mode gitu ya. Dia makin tinggi makin strong. Itu alasan kenapa guy ini di video sebelumnya saya bahas dia itu bisa jadi tanker ataupun attacker maupun bisa join tim manapun karena nggak ada di passive skill dia yang menjelaskan bahwa naikin apa namanya tipe tanah atau naikin fisikal untuk tim tanah gitu ya. Ini dia pasifnya tuh untuk dirinya sendiri gitu ya. Dia bakal lebih beton, lebih sakit untuk dirinya sendiri. Jadi nggak harus dimasukin ke tim tanah nggak apa-apa kalau teman-teman mau masuk atau mau ngambil dari guide ke-8. Itu ya teman-teman ya. Saya bakal kasih tahu lagi lah untuk 2 kali lagi mungkin ya. Silahkan dilihat aja. Barangkali kurang puas untuk gameplaynya. Dia counter attack lagi.
Gila, hampir mati cuy. Sampai mati. Orochi sampai mati teman-teman. Dia berubah mode. Oke, kita cobain ketika dia mati ya. Dia katanya darahnya heal lagi. Ini saya nggak akan ulti. Moga kayaknya mati duluan. Belum mati. Nah, ini Maruk mati ya. Dia darahnya nge-heal. Oke. Oh, makin sakit teman-teman ultinya. Wow. Oke. Gila ya. Coba kita mainin satu kali. Sayangnya nih dia nggak diliatin di barisan depannya kayak mana gitu ya. Oke, ini ketika dia udah mode. Oh, ini bisa diliatin ya. Oke, ini mode kebakarannya teman-teman. Apakah ultinya berubah? Kita lihat ya. Skill satunya sama. Asik, sakit banget teman-teman. Gila. Kita coba lihat ultinya. Sama ya? Oh, beda nggak ya? Kayaknya sama ya. Biasanya beda sih ultimate-nya tuh. Kalau si Pain beda, kalau si Madara sama. Kalau ini sama juga berarti. Kirain tuh ada naga-naganya gitu ya. Ternyata nggak ada. Animasinya sebenarnya agak kurang, tapi dari damage dan cara gameplay itu sakit banget, bagus banget. Jadi menurut saya yang diutamain memang ininya sih apa namanya, sakit gameplaynya gitu ya, bukan dari animasinya. Cuman agak sayang aja di beberapa game yang lain tuh animasinya bagus banget, keluar naganya dan lain sebagainya. Entah karena ini masih di awal, entah nanti ada perbaikan lagi untuk yang skinnya, ultinya berubah dan lain sebagainya. Nanti kita tunggu aja ya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman untuk pasif dan skill dari Guy ini bagus banget, bisa join tim manapun. Kalau memang teman-teman mau nabung yang scrollnya, silahkan tabung dari sekarang karena dia butuh 120 shard ya. Beda kayak banner triple S biasa. Dia tuh butuh 120 shard. Ya, hati-hati ya. Untuk satu kali pembelian aja nggak cukup. Misalkan teman-teman ngabisin satu kali gitu ya. Ngabisin semua di sini yang ada di sini. Ya. Di sini 30.000, di sini 500 ya. Oh, beda sekarang ya. 500 kali 60, 30.000 ya, sama sih. Ujung-ujungnya dia 60 scroll. Tapi teman-teman masih belum bisa buat dapetin ya kalau cuma ngandelin dari sini doang. Jadi solusinya adalah nabung 2 periode atau 3 periode baru bisa dapat guy-nya. Ya, hati-hati ya. Oke, mungkin gitu aja di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.